Oke, teman-teman, sebentar ya. Oke, ya, makanya saya sampaikan kepada Pak Ustadz Yusuf PI kalau baca Alkitab jangan setengah-setengah, ya kan? Jangan setengah-setengah baca ayat 17-nya. Ini kan jelas dikatakan di ayat yang ke-17-nya. Oke, kita balik ya kan, ya teman-teman ya. Kameranya kita balik ya, biar jelas ya. Yohanes 14 ayat yang ke-16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa seorang penolong ini? Yaitu Roh kebenaran. Nah, gimana datanya Pak Ustadz? Kita buka dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24. Sesimpel ini kok Pak Ustadz? Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Makanya Pak Ustadz, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus mengutus parakletosnya. Tuhan Yesus mengutus roh kebenaran yang menemani kita sampai pada akhir zaman. Makanya dibaca ayat yang ke-17-nya. Di situ menjawab. Oke. Pak Ustadz tadi menjawab pertanyaan saya menggunakan analogi. Sekarang kubantah analogi Pak Ustadz menggunakan analogi yang sama. Oke teman-teman, ya. Sekarang saya isi air. Ini ya, air bening nih teman-teman. Ini air bening ya. Ini, saya minum. Saya minum ya. Saya tahu ini air putih. Masih asli. Belum tercampur apapun. Karena apa? Saya pernah merasakannya. Saya tahu bentuknya. Saya pernah merasakannya. Ini air bening saya minum nih. Ini air putih. Saya tahu, saya pernah merasakannya. Nah, ketika air ini saya campur, jebret begini. Beda udah. Terus saya minum. Oh, ini udah ndak asli. Ini udah campuran. Karena apa? Saya tahu yang aslinya seperti apa. Saya bisa tunjukkan kalau orang bertanya, loh kenapa kamu bisa bilang itu udah campuran? Loh karena saya udah tahu. Ini yang bening. Ini yang putih, saya bisa tunjukkan menggunakan data, saya bisa tunjukkan bentuknya. Ini yang asli. Ini yang aslinya. Ketika orang bertanya, ini saya tunjukkan. Karena apa? Saya sudah tahu. Atau ini, saya bawa analoginya. Oke. Sekarang, saya punya 2 jam. Yang sama-sama merek Olive. Yang satu ini asli, yang satu ini KW. Saya berani katakan yang sebelah ini KW. Karena apa? Saya tahu yang aslinya. Saya pernah lihat yang aslinya. Saya tahu, saya punya yang aslinya. Maka saya berani klaim, loh yang ini KW kok. Saya sudah tahu kok yang aslinya seperti apa. Dan saya bisa bertanggungjawabkan itu. Lah sama seperti analogi Pak Ustadz tadi yang menggunakan air. Saya berani katakan yang sudah tercampur ini tidak asli Pak Ustadz. Kenapa? Karena saya sudah tahu yang aslinya ini seperti ini. Sebelum tercampur, saya pernah merasakannya, saya pernah minum, dan saya pernah melihat. Sesimpel itu analoginya. Nah, ketika Pak Ustadz bilang Taurat sekarang udah tercampur. Taurat sekarang sudah dirubah-rubah. Bahkan narasi Pak Ustadz sendiri tadi yang ngomong, loh, ada nubuatan tentang Nabi Muhammad, tetapi di dalam kitab Taurat yang murni. Makanya saya minta data fisiknya mana yang murni itu, yang belum dirubah itu mana. Pak Ustadz membawakan analogi itu. Loh, Pak Ustadz kan harus tahu karena Pak Ustadz minum tadi. Pak Ustadz sudah tahu air putih yang belum tercampur ini seperti apa. Nah, makanya saya tidak akan lari kemana-mana. Tolong Pak Ustadz tunjukkan kepada saya. Ketika Pak Ustadz bilang, loh Taurat yang sekarang itu udah dicampur-campur. Taurat yang sekarang ini udah dirubah-rubah. Itu. Dari mana Pak Ustadz tahunya? Tunjukkan saya yang aslinya seperti apa. Seperti yang saya analogikan. Saya berani mengklaim sesuatu ini palsu karena saya punya yang aslinya. Saya bisa tunjukkan menggunakan data dan dalil. Nah, saya cuma minta nubuatan Nabi Muhammad yang Pak Ustadz bilang tadi banyak. Ya, saya cuma minta nubuatan yang Pak Ustadz tadi bilang banyak
Di dalam Taurat, saya cuma minta satu, Pak Ustadz. Saya tidak minta banyak. Gimana nubuatannya itu? Ya, terlepas Pak Ustadz mau menunjukkan yang mana yang aslinya, itu saya lebih bersyukur. Yang mana yang dirubahnya, saya bersyukur untuk itu Pak Ustadz. Ya Pak Ustadz ya, silakan Pak Ustadz Yusufi, silakan. Baik ya teman-teman, ya rupanya Bang Okinya gagal paham dengan analoginya ya. Gagal paham. Ya, bukan berarti air bening, ini air bening ya. Air bening. Bening asli kayak gini ya. Ini murni air beningnya. Bukan berarti saya merasakan dan tahu air ini bening aslinya seperti apa. Tapi kita tidak perlu mencari yang aslinya karena udah bercampur. Itu yang saya maksud. Ya, yang aslinya bercampur. Bukan mencari di botol yang lain, bukan mencari di sini, bukan. Gak nyambung gitu ya. Gak nyambung. Karena kan saya menuangkan dari dari gelas merah ke sini, ya. Kan gitu. Ngapain cari di air merah? Yang saya cari itu mana air beningnya yang sudah bercampur. Kan kayak gitu. Karena yang aslinya udah bercampur. Yang asli udah bercampur. Bukan mencari di tempat lain. Oke? Paham kan? Yang aslinya udah bercampur. Bukan berarti kita harus mencari ke gelas lain yang murni gitu. Karena pernah merasakan katanya. Gak nyambung. Gagal paham mente ya. Ini kayak gimana cara filternya? Karena yang aslinya juga di sini udah bercampur. Maka cara memfilternya yaitu disaring atau pakai tawas atau pakai apa supaya bening kembali. Cara memfilternya, cara memfilter kopinya ya supaya air beningnya kembali. Nah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala karena yang aslinya ya telah bercampur diubah-ubah lalu dimurnikan oleh Allah Subhanahu wa taala, disaring oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa urusannya mencari ke gelas lain? Gagal paham rupanya. Iya, gagal paham kalau mencari ke gelas yang lain pernah merasakan gak nyambung, ya, gak nyambung. Jadi yang asli itu bercampur, ya bercampur sudah produknya, yang mana yang dari Allah, yang mana dari manusia karena udah diubah-ubah. Itulah kitab asli yang telah diubah-ubah dimasukkan ideologi mereka gitu. Jadi Al-Qur'an lah yang menyaringnya. Sebagaimana ya air putih murni tadi dicampur dengan kopi lalu disaring kembali. Begitulah Al-Qur'an menyaring kebenaran dari Injil dan Taurat ya. Nah, berkaitan tentang masalah ini gagal paham juga Bang Oki ini. Aku akan minta kepada Bapak dan ia memberikan kepadamu seorang. Ini orang ya. Ya orang Bang Oki orang. Kok roh sih dijawab ya? Penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya yaitu roh kebenaran. Nah berarti orang ini di dalam dirinya mempunyai roh kebenaran ya. Jadi yang dimaksud itu ada seorang manusia yang di dalam dirinya mempunyai roh kebenaran. Bukan berarti yang dimaksud adalah roh. Kagak ada jasad. Yang namanya orang ada jasadnya Bang Oki. Yang namanya orang nih menurut KBBI aja ya, menurut KBBI dah ya. Nih, ya. Menurut KBBI yang namanya orang itu manusia sebagai individu, ya. Manusia ada jasadnya. Kok roh sih? Iya. Yang kita tanyakan itu orangnya, orang yang mempunyai di dalam dirinya roh kebenaran. Siapa orang itu? Ya. Jangan pelinter-pelinter gitu ya, jangan ngeles. Yang saya maksud itu orang yang mempunyai di dalam dirinya roh kebenaran yang dinubuatkan oleh Yesus itu siapa? Yang akan menyertai kita selama-lamanya.
Apakah Roh Kudus? Roh Kudus nggak punya jasad, ya. Karena yang dimaksud Yesus orang, bukan roh. Memang di situ yaitu roh kebenaran katanya. Artinya apa? Manusia tersebut mempunyai roh kebenaran dalam dirinya. Itu yang dimaksud. Siapakah itu? Coba silakan tunjukkan sama saya atau sebutkan sebuah nama. Silakan.